Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wiwi Kartika Sari. Nah, di video kali ini aku mau sharing beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menjadi YouTuber pemula. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya aplikasi itu ada banyak ya yang bisa digunakan. Tapi ini aku mau kasih tahu aja dasarnya dulu. Jadi memang aku ini nge-YouTube juga belum terlalu lama ya. Ya paling kurang lebih sih aku udah 2 tahunan. Tapi aku pengen sharing aja, siapa tahu apa yang aku bagiin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jadi aplikasi pertama yang aku gunakan adalah KineMaster ya teman-teman. Banyak yang menyebutnya dengan KineMaster. Nah, tapi penyebutannya yang benar itu katanya KineMaster. Nah, KineMaster ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk edit video ya teman-teman. Jadi aplikasi KineMaster ini ada banyak macamnya ya. Ada juga yang KineMaster Pro, terus juga ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Nah, kalau yang aku pakai ini, aku pakai yang KineMaster yang gratisan ya. Dan untuk teman-teman yang mau download juga, nanti aku taruh linknya di description box ya. Nah, langsung aja kita klik yang tanda tambah ini. Nah, kemudian kita pilih aspek rasio, kita pilih yang 16:9 untuk ukuran YouTube ya teman-teman. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dasarnya KineMaster sebelum kita ambil video ya. Nah, setelah ini kita bisa pilih beberapa video. Sebelumnya nih aku mau kasih tahu dulu. Jadi di sini tuh ada beberapa modul yang bisa digunakan nantinya. Nah, di sini itu ada media, kemudian juga ada lapisan, ada suara dan ada audio. Itu dasarnya ya teman-teman. Nah, kalau media ini bisa digunakan ketika kita mau ambil video. Jadi videonya itu sudah kita ambil. Nah, terus mau kita buat videonya, jadi kita pilihnya yang media ini. Kemudian kalau misalkan lapisan itu kita gunakan untuk ini ya, jika kita mau ada efek tambahan gitu ya, misalkan seperti kita mau tambahkan teks, terus juga kita mau masukkan frame, atau bisa juga kalau misalkan kita mau masukkan stiker. Nah, kalau kita klik akan seperti ini ya tampilannya. Kemudian setelah itu ada audio. Nah, jadi audio ini adalah kita bisa taruh lagu-lagu, jadi kita ambilnya itu di audio. Nah, tapi teman-teman, untuk lagu sendiri kita juga nggak boleh sembarangan ya. Ada lagu-lagu yang memang harus bebas copyright yang bisa kita taruh di sini. Kemudian di sini ada suara ya teman-teman. Jadi suara ini bisa kita gunakan untuk merekam suara kita. Kita bisa klik mulai untuk memulainya, kemudian kita cukup tekan berhenti untuk memberhentikannya. Dan untuk lebih detailnya lagi, nanti insya Allah deh kedepannya aku bakal kasih tutorial cara edit video dengan KineMaster ya teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita ke aplikasi yang kedua. Jadi aplikasi yang aku gunakan untuk menjadi YouTuber pemula adalah InShot. Dan ini kita bisa langsung klik aja ya teman-teman. Nah, setelah dibuka, maka tampilan InShot akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik yang video. Nah, selanjutnya kita pilih yang baru. Kemudian kita bisa pilih video mana yang akan kita gunakan. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, menurut aku aplikasi InShot ini adalah aplikasi yang paling simple ya, yang paling mudah banget digunakan karena modulnya itu nggak terlalu banyak. Nah, biasanya kan kalau kita upload video di YouTube sebelumnya itu kan kita edit dulu ya. Nah, editnya itu paling enggak kan biasanya itu di-cut, terus kemudian dicepetin, terus kemudian bisa kita kasih tulisan dan biasanya kita kasih suara ya atau lagu. Dan sementara kalau kita pakai di aplikasi KineMaster itu kan modulnya banyak ya teman-teman, jadi efek-efeknya itu banyak. Nah, kalau InShot ini simpel banget ya seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau untuk YouTuber pemula itu menurut aku paling cocok pakai yang InShot ini. Nah, tapi misalkan kalau aku mau kasih efek gitu ya, nah aku biasanya pakainya itu di KineMaster karena dengan gratisan aku bisa pakai efek yang banyak. Sementara kalau InShot ini kan nggak terlalu banyak ya modulnya, karena aku pakai InShot ini tuh yang gratis. Jadi InShot ini sebenarnya ada yang berbayar ya, tapi aku pakainya itu yang gratisan aja. Oh ya teman-teman, juga bisa downloadnya itu di Play Store ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi insya Allah nanti deh aku bikin tutorialnya juga edit video dengan menggunakan InShot.
Kemudian aplikasi ketiga yang aku gunakan adalah Video Compress. Nah, jadi aplikasi Video Compress ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecilkan ukuran video ya teman-teman. Biasanya kalau aku edit video pakai KineMaster, nah itu ukurannya itu sudah kecil. Tapi kalau aku pakai InShoot, nah biasanya ukurannya itu besar. Jadi kalau misalkan kita upload juga terlalu berat ya, biasanya aku kecilkan pakai Video Compress ini. Kemudian setelah kita klik, kita bisa pilih video mana yang mau kita kompres. Kemudian setelah kita pilih videonya, nah ini kita pilih yang kompres video. Kemudian kita pilih yang custom. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini bisa kita atur video resolutionnya dan bitrate-nya sesuai keinginan kita. Nah, ini hanya contoh aja ya teman-teman. Biasanya aku kalau kecilin video itu, biasanya itu kan kalau dari InShoot itu hasilnya 500 mega kan terlalu besar. Jadi aku biasanya aku kecilin ya jadi 100-an gitu. Nah, ini kita bisa atur ya sesuai yang kita inginkan. Ini cukup kita geser aja, biasanya aku posisinya aku samakan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik yang kompres video. Kemudian aplikasi yang keempat adalah Foodie. Jadi aplikasi Foodie ini adalah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mencerahkan foto di thumbnail ya teman-teman. Nah, kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih foto mana yang akan kita cerahkan. Nah, misalkan aku pilih foto yang ini. Kemudian setelah itu di sini ada beberapa banyak modul ya. Nah, di sini aku pilih yang kecerahan. Kemudian ini kita bisa geser aja, kecerahannya semakin ke kanan itu semakin cerah. Kita pilih yang sesuai aja ya, jangan terlalu cerah juga nanti jadi kurang bagus juga. Kalau sudah, ini kita klik simpan aja, nanti akan otomatis tersimpan sendiri. Kemudian selanjutnya aplikasi yang kelima adalah Pixellab. Jadi aplikasi Pixellab ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk edit thumbnail. Thumbnail itu adalah gambar depan video kita ya teman-teman. Setelah kita buka muncul tampilan seperti ini, nanti kita okein aja. Nah, terus ini gambar layar belakangnya kita ubah jadi transparan aja. Terus untuk image size-nya kita pilih yang ini yang YouTube thumbnail ya teman-teman. Setelah itu kita ambil gambarnya. Nah, kita pilih foto mana yang mau kita edit. Ini aku pilih yang random aja ya. Nah, kemudian ini kita pilih yang ukuran 16:9. Kemudian setelah itu ini posisinya kita geser aja ya. Kita sesuaikan aja pokoknya, yang penting ini fotonya itu terlihat pas gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan teks ya, kita ambil di sini. Kemudian ini kita bisa ketik ya, misalkan ini aku random aja ya, aku tulis Bunwa Story. Ini adalah channel kedua aku. Di-subscribe ya teman-teman. Nah, ini kita taruh aja tulisannya ini di tempat yang kosong. Kemudian kita bisa ganti ya jenis hurufnya. Ini kita klik yang ini. Terus ini kita bisa pilih kita mau bentuk atau jenis huruf yang mana. Kita sesuaikan aja dengan yang kita mau. Nah, terus kita rapikan. Kita pilih yang warna ya untuk ganti warna hurufnya. Nah, ini tuh sebenarnya di bawahnya ini modulnya banyak ya teman-teman. Tapi aku kayaknya harus bikin part yang lain ya, khusus untuk edit video atau edit thumbnail ya, dengan menggunakan aplikasi Pixellab ini. Nah, ini juga untuk warna huruf luarnya juga ini bisa kita ganti juga ya warnanya. Kita sesuaikan aja. Nah, lanjut aja, sekarang kita ke aplikasi yang keenam yaitu PicsArt. Nah, jadi aplikasi PicsArt ini dapat kita gunakan untuk edit foto untuk video YouTube kita ya teman-teman. Kalau PicsArt ini biasanya aku gunakan untuk misalkan kita ada 4 foto yang kita jadikan satu frame. Nah, aku biasanya pakai PicsArt ini, dan ini juga banyak simbol-simbol juga. Nah, misalkan aku mau bikin satu frame itu ada 4 foto, jadi aku pilih yang grid. Kemudian kita bisa pilih beberapa foto. Kalau aku gini, aku pilih yang 4 foto. Nah, ini setelah aku masukkan, ini aku klik yang lanjut. Setelah itu kita bisa pilih yang rasio. Nah, kita pilih yang 16:9 ya untuk ukuran thumbnail kita.
Kemudian kita misalkan mau bikin stiker. Nah, ini kita bisa klik. Kemudian nanti akan banyak pilihan stiker ya. Kita juga bisa search stiker apa yang kita mau. Nah, ini aku misalkan stiker emoji ini aja ya, aku random aja ya teman-teman. Sebenarnya di PicsArt ini tuh banyak banget hal yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa bikin background, nah, tapi nantilah insya Allah nanti ke depan aku mau bikin tutorial edit foto menggunakan aplikasi PicsArt ini. Untuk yang sekarang ini aku bikin simple aja ya teman-teman, yang kayak gini aja. Nah, terus kalau sudah selesai kita bisa klik yang tombol unduh seperti ini. Kemudian kita bisa save ya, terserah kita mau tulis apa nama fotonya. Nah, terus kemudian kita simpan. Kemudian aplikasi yang ketujuh adalah Ponto. Jadi Ponto ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk edit huruf untuk thumbnail ya teman-teman. Dan cara pakainya juga gampang banget ya. Jadi kita cukup ambil fotonya aja, foto mana yang mau kita gunakan. Nah, kita pilih yang image. Nah, terus aku pilih yang ini. Kemudian, nah ini aku random aja ya. Ini aku pilih yang tadi. Nah, terus misalkan aku mau tambahkan ya kata-katanya. Misalkan di sini aku mau tulis manusia ikan. Nah, jika sudah nanti akan ada pilihan ya. Di situ ada kita bisa ubah teks, terus font, jenis hurufnya, terus kita ini ada style untuk gayanya. Kemudian nah ini aku coba dulu deh yang ini dulu ya, jenis hurufnya dulu. Ini misalkan aku pilih yang ini ya, ada banyak pilihannya, kita bisa pilih salah satunya. Kemudian jika sudah kita pilih yang style. Nah, style ini untuk kita ubah warnanya ya. Jadi kita bisa ubah tulisan huruf, maksudnya warna tulisan huruf, atau juga warna luar dari tulisan huruf. Nah, seperti ini. Jadi huruf pada tulisan atau warna luar pada tulisan bisa kita ubah ya. Kemudian ini kita letakkan, kita sesuaikan aja posisinya. Kemudian jika sudah, nah ini kita save aja ya di sini. Nah, terus aku biasanya ini save image-nya PNG. Nah, ini sudah selesai. Kemudian aplikasi yang ke-8 selanjutnya adalah YouTube Studio. Nah, teman-teman bisa downloadnya di Play Store juga ya. Jadi aplikasi YouTube Studio ini bisa kita gunakan untuk memantau aktivitas kita di YouTube. Terlebih lagi yang terkait dengan analisa perkembangan channel YouTube kita. Di sini kita juga bisa melihat komen-komentar teman-teman ya yang masuk ke channel YouTube kita. Nah, ini lanjut aja ya, kita buka sekarang YouTube Studionya. Ini adalah channel YouTube kedua aku ya teman-teman, namanya Bunwa Story. Viewernya masih sedikit dan subscribernya juga masih sedikit. Jadi di sini ada video-video yang sudah pernah kita upload. Kemudian juga di sini ada analitik ya. Di sini terlihat ada penayangan, kemudian juga ada waktu tontonnya. Nah, terus juga di sini ada perubahan subscribernya juga. Kemudian kalau kita mau lihat analisa setiap videonya, kita bisa klik aja videonya. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada ringkasan, ada jangkauan, ada interaksi, dan juga ada penonton. Di situ juga ada ini ya, jenis sumber trafiknya. Terus kemudian juga hasil penelusuran YouTube teratas. Jadi video teratas kita yang menyarankan konten kita ini tuh apa. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, jadi video mana yang paling banyak ditonton orang. Kemudian juga kita bisa lihat video mana yang jam tayangnya paling banyak. Nah, ini komen-komentar dari teman-teman ya, bisa masuk ke sini, kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, aplikasi yang ke-9 atau aplikasi yang terakhir adalah AZ Screen Recorder. Jadi aplikasi AZ Screen Recorder ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam layar ya teman-teman. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk YouTuber-YouTuber yang memang channelnya itu berkaitan dengan tutorial. Cara menggunakannya juga gampang banget ya, ini kita tinggal klik aja. Nah, kemudian ini di sebelah kanan bawahnya nanti akan ada tulisan play, nanti kita tinggal klik aja. Ini karena aku sedang kebetulan merekam layar ya, jadi hanya seperti ini tampilannya. Ini artinya layarnya ini sedang direkam. Setelah itu kita bisa back lagi dan kemudian kita bisa lanjut merekam layarnya.
Nah, jadi sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.